Salah. Salah. Itu kan modal Islam berapa? Karena itu dibaca tidak salah. Salah beli boncos, kenapa? Neng itu lagi. Boncos, ada trik itu. Neng itu mengerti ke Zoom, kamu tuh Zoom belum praktik kah? Bang Iwan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam, Bang. Malam. Oke, mulai ya. 8. Malam. Jelas suara saya nih? Suara saya jelas? Jelas kok, tapi nggak ada gambarnya ya. Kenapa? Ya udah. Udah jelas. Oke. Ya. Oke. Kita mulai langsung ya. Siapa yang mau langsung bertanya? Yuk, silakan. Silakan. Saya Bang mau nanya. Ya, Kak Sarah, langsung. Ini kan saya mau diskon buat produksinya, tapi harga yang udah saya cantumin itu sebenarnya harga yang udah di bawah gitu, harga yang udah sama kayak dengan kompetitor lain. Ini apakah harus naikkan harga dulu semuanya baru biar saya bikin diskon? Iya. Atau naikin dulu semuanya Bang ya? Iya dong, naikin dulu dong. Itu kan kakak udah keburu bikin harga, tadinya nggak mikir kan diskon, voucher, biaya admin, apa segala, udahlah bikin harga murah aja. Begitu buat harga murahnya, pas mau bikin diskon udah bingung sendiri, kan begitu. Nah, naikin dulu, lihat ya, ingat beberapa hal yang harus nanti dikurangkan. Ada di sana diskon, diskonnya itu kan bisa sampai berapa persen. Kan itu harus dihitung. Perlu saya buatin hitungannya? Boleh Bang. Makanya kemarin saya ulangin ya nih, biar teman-teman paham nih. Makanya kan kemarin saya bilang paling tidak 30%. Ya nih, ini presentasi yang kemarin masih ada, saya ulangin ya nih. Nih, saya ulangin ya teman-teman ya. Lihat nih, udah kelihatan ini? Sudah. Ya, Bang. Oke, saya ulangin ya. Ini penjelasannya. Minimal, saya ulangin dulu ya. Minimal itu 30%. Itu minimal. Kalau Anda mau naikin jadi 40%, mau naikin jadi 50%, silahkan. Bahkan mau naikin 100% juga nggak apa-apa. Tapi minimal, kalau bicara minimal tuh paling sedikit naikinnya 30%. Lihat, misalnya ini modalnya berapa nih? 100.000. Harga jualnya 130. Ini kan artinya naiknya berapa nih? Nih untungnya kan 30.000. Nah ini kan sama dengan 30% kan? 30% dari modalnya ini. Modalnya kan 100.000. Bener ya? Nih ini keuntungannya nih, profitnya. Udah? Nah misalnya Anda buat diskon 10%. Kalau Anda diskonin 10%, kan berarti harga jualnya itu, nih saya hapus dulu ya. Harga jualnya itu kan berarti begini kan. Bentar.
Nah, harga jualnya itu berarti 130.000 dikurangin 10%. 10%-nya dari mana? Dari mana Kak Sarah? Ayo dijawab. Untung. Dari Dari untung mana? yang dari ambil untung 30%. Bukan. Dari harga jualmu. Karena kan di harga, kalau ada produk nih, kalau ada produk begini, terus ada harganya di sini 130.000. Terus di diskon nih, dia kan coret harga 130.000-nya. Kamu bikin berapa persen misalnya di sini? 10% gitu. Kan ngambil 10%-nya dari sini. Berarti ini 130.000 dikurangi 10% dari kali 130.000. Berapa tuh? Berarti 117. 130.000 dikurangin 10% dari 130 berapa? 13. 13.000. Makanya di sini kan ini yang kemarin, ini saya hapus dulu ya. Oke. Makanya di sini harganya setelah didiskon tuh jadi berapa? 117.000. 117.000 kan? Nah, ini harga jualnya segini. Berarti sama dengan sekarang tinggal 117.000. Stop dulu. Artinya kalau misalnya Anda jualnya 130.000 dengan diskonnya 10%, maka nanti yang terlihat itu ini. Konsumen akan bayar yang ini 117-nya. Kalau sampai di sini. Ya, kalau sampai di sini. Misal Anda tambahkan ada voucher gitu. Voucher sama dengan 10.000. Berarti harga jualnya ini dikurangin dengan 10.000 itu. Nah, berarti Anda itu sekarang dapat uangnya 107.000. Nah, pertanyaannya apakah Anda masih untung? Masih untung. 7.000. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini benar-benar masih untung? Belum tentu, karena ada apa? Ada biaya. Admin. Nah, biayanya misalnya 3%. Sorry, 3%. 3% ini dari mana? Dari omset. Omsetnya yang mana dihitung? Omsetnya yang mana dihitung? 117. Bukan. 130 ya, Bang? Ini, omsetnya ngitungnya yang ini. Berarti kali 107. Ya kan? Jadi berapa tuh? Berapa? Masih ada untung nggak? Masih ada untung. Ini kan paling sekitar berapa ini? 4.000 kali ya. Masih ada untung. Sekitar 3.000. Masih cocok nggak buat Anda? Gitu loh teman-teman. Nah itu harus Anda hitung. Nggak mungkin saya yang ngitungin buat teman-teman. Tapi caranya udah saya kasih tahu. Paham ya? Oke, Nah Bang. biasanya orang males ngitungin kayak gitu. Makanya kan saya udah bilang, udahlah buat aja minimal 30%. Begini, orang kenapa males? Udah males ngitungin kayak gini, ya, udah males ngitungin kayak gini, terus habis itu naikin barangnya, naikin harganya pun kecil. Cuman tambah 10% gitu. Jadi yang modalnya tadi 100.000, jualnya cuman 110. Dia kira udah untung dia. Nah ternyata malah boncos. Boncosnya nggak hitung, ada biaya ini, biaya itu, apa segala macam. Belum lagi nanti kalau misalnya tambah gratis ongkos kirim ekstra misalnya. Belum lagi ngikutin promo apa gitu. Nah itu kepotong-potong, tiba-tiba setelah dicairkan uangnya sama Shopee, yang dikasih misalnya cuma 92.000. Wah, apa nggak kaget? Modalnya aja nggak ketutup. Paham nih? Paham nih Kak Sarah? Paham, Bang, paham. Bener ya? Jadi harus paham Ya. teman-teman. Nah, jadi ingat aja ini pesan saya. Kalau Anda mau membuat harga minimal, saya tegaskan nih,
30% tambahnya. Itu udah minimal banget. Supaya diskonnya itu bisa diatur. Kalaupun ada admin, ada apa segala macam, masih ada untungnya misalnya 15.000 masih oke, atau berapa gitu. Minimal 30% aja. Kalau Oke? saya naikin 100% loh. Kenapa? Enggak. Oke, ada lagi? Ayo. Tanya, Bang. Ya, Tanya, Pak Bang. Hendro. Saya kan iklan tuh sudah 1 bulan ya. Dari sekian kata kunci itu tidak ada yang nyantol penjualan, baik pakai kata kunci yang volume tinggi, volume tinggi itu 20.000 ke atas, maupun volume rendah yang kata Bang Jos kemarin antara 1.000 sampai 10.000. Terus bitnya itu juga antara 180 sampai 700. Nah itu gimana itu? Kalau bisa minta bantuan dibedahkan kata kuncinya dong. Balik lagi Pak, itu bukan masalah kata kunci. Sederhana kok, simple kan. Uang Anda sudah sebulan ngiklan kan. Total berapa tuh sebulan? Ada 1 juta. Pak Endro, itu ngiklannya ada 1 juta? Nggak ada. Nggak ada. 100.000 itu aja. Berapa? Paling 100.000 paling. Sebulan? Iya. Yang itu terlalu kecil lah. Enggak, maksudnya nggak habis kalau dianya habis. Berarti bukan masalah, dengar, gak usah, saya udah paham kok. Lihat ya, Bapak bilang ngiklan 100.000 sebulan, nggak habis. Dari situ aja, sementara Bapak bilang buat kata kuncinya yang luas juga iya, yang kecil juga iya, yang pokoknya semualah menurut saya itu dikasih. Itu kan berarti pencocokannya juga nggak cocok. Nah, gini, Bapak jualannya apa? Ya toh. Kemudian Bapak juga kan kemarin bilang jualan Bapak bersaing dengan langsung ofisialnya. Jadi ketika orang nyari, langsung kemudian dicari yang termurah, walaupun Bapak iklan, orang males. Paham? Iya. Iya dong, kita harus analisanya itu bukan cuma dari kata kuncinya itu, bukan. Ya. Cuman gini Bang, dari kompetitor lain selain official itu penjualannya saya lihat juga tinggi itu. Yang maksudnya gimana? Yang penjualannya tinggi, harganya murah atau mahal? Harganya sama dengan saya. Ya mereka udah ada trust Pak, Bapak udah ada trust belum? Berapa trustnya? Mereka udah laku duluan kan? Makanya gini Pak, saya kasih solusi kalau Bapak berani. Bapak berani jual rugi, ya mungkin nggak terlalu besar ruginya, tapi di bawah mereka, berani nggak? Atau bisa tidak? Ya bisa saja. Ya kalau bisa hajar aja dulu Pak, sama seperti yang saya buat dulu. Untuk produk-produk tertentu bisa. Ya pokoknya produk tertentu pun Bapak bilang, yang jelas yang best seller lah, artinya yang memang dicari orang. Bapak kasih harga murah tapi orang nggak cari juga ya nggak laku nanti Pak. Oh, yang paling banyak laku itu dulu aja yang di Iya dong. Bapak lihat kan, Bapak waktu cari lihat, oh ternyata ini kompetitor pada laku nih yang ini. Yang punya saya kok nggak laku. Nah barang yang sama, Bapak kasih harganya lebih murah. Sekarang pertanyaan saya, Bapak bisa kuat berapa? Satu piece itu, satu penjualan, Bapak bisa rugi berapa gitu? Rugi secara nominal. 5.000 bisa? Masih bisa. Masih bisa. Nah, kalau bisa 5.000, ya udah Bapak batasin aja misalnya, oh ya udah, saya rugi 5.000, kalau lakunya 50, saya stop gitu. Paham nggak maksud saya? Paham. Cuman 5.000 nanti bisa mengembang dalam artian kan biaya layanannya belum, biaya packingnya juga belum. Ya Mak, saya kan cuma bilang rugi. Jadi 10.000 nanti. Nah bisa nggak Bapak? Kuat nggak? Ya dicoba aja. Iya, maksud saya gini Pak, kan Bapak udah ngiklan kan, Bapak bilang kan,
Mereka juga ngiklan apa segala macam dan mereka udah laku masalahnya. Gimana? Bapak mau narik pelanggan tuh gimana? Ya kecuali lagi-lagi pakai yang sistemnya gratisan dengan cara bikin promo khusus. Ajaklah mereka. Contoh, Bapak dari Facebook share khusus 10 orang. Siapa cepat dia dapat. Atau dari WA. Pertanyaannya, nomor kontak WA Bapak berapa? Saya nih hampir 10.000 nih nomor kontaknya. Tuh. Nah Bapak kalau misalnya nomor kontaknya cuma 100, repot juga. Siapa yang mau beli kan? Terlalu sedikit. Atau dari Instagram misalnya. Bapak punya Instagram, boleh arahkan. Atau saudara-saudara misalnya, boleh silahkan. Begitu. Jadi sekali lagi ya teman-teman, di awal sekali waktu saya baru mulai ngajar, ada 3 kan kuncinya kan. Ingat nih, dan ini yang diputer gitu. Yang pertama apa? Trust. Benar kan? Yang kedua, service. Yang ketiga, promo. Promo untuk traffic. Trafficnya datang, balikin ke trust. Trustnya muncul, service-nya, after sales-nya. Nah ini diputer aja 3 nih. Ingat aja nih, trust, service, promo. Ingat, kalau Anda udah bicara promo itu bukan ajang tempat cari duit teman-teman. Bukan. Semua orang yang promo ya, Bapak Ibu teman-teman semua, itu bukan mau cari untung mereka. Bukan di situ. Oke promo, traffic datang, suatu saat pasti nggak akan promo. Mana ada barang promo semua? Coba aja cek. Mati mereka nanti. Dapat untung dari mana? Promo itu untuk traffic, narikin traffic dia. Iya toh? Oke, ada lagi? Ayo. Ya Bang. Ya Bang. Mengenai promo ini Bang. Ya. Tadi kan bilang tip penjual salah satunya promo. Itu saya lihat kadang di Shopee Live ada yang bagi-bagi promo kayak koin ataupun cashback kayak gitu. Ya. Itu caranya gimana Bang? Belum pernah Shopee Live sih, saya jarang. Oke, untuk yang live, Terima kasih. Untuk yang live, yang pertama pastikan Anda punya barangnya. Pak Afif punya nggak barangnya? Stok nggak barangnya? Ada Bang, ada. Oke, berarti bisa live. Karena kalau live begini misalnya, Anda harus pegang barangnya dong. Kalau dropship bisa nggak? Nggak bisa, karena mereka Nggak bisa. buyer, ya kan? Terus bagaimana caranya untuk yang dropshipper? Ya beli sebagian lah barangnya, kan gitu. Ya. Nah, buat yang udah punya barang, pas live begini nih, pas live itu ada yang namanya koin. Kita beli koin di Shopee-nya. Untuk yang koin, tadi Bapak singgung tentang koin. Itu beli koinnya di Shopee. Nanti kita bisa atur untuk yang mengklaim koin setiap yang nonton berapa menit gitu. Jadi bisa diatur dia berapa menit nih. Cuman saya lagi nggak dapat nih teman-teman. Coba ya saya share dulu ya. Nih. Ada 2 toko saya coba dua-duanya ya. Tolong teman-teman jangan ribut ya supaya bisa fokus dan cepat. Sebentar ya. Nah ini promosi saya. Sebentar saya share ya. Nah ini teman-teman lihat ini. Oke. Nah di sini punya saya live-nya itu nggak ada poinnya. Tuh. Nggak ada, bukan poin, apa namanya? Koin. Koinnya nggak ada yang di live saya. Yang satu lagi sebentar saya cek ada nggak ya? Toko saya yang satu lagi. Produk pilihan game. Nah sebentar ya nih saya tunjukin teman-teman. Nah ini toko saya yang satu lagi, ini ada game toko, tapi Shopee Live-nya itu kita lihat, nah nggak ada juga koinnya. Nanti sistem koin itu kita beli dulu Pak. Jadi mirip kayak ngiklan, kita beli dulu koin ke Shopee, berapa misalnya 50.000 gitu. Nah 50.000 ini misalnya nanti kita atur koinnya, saya pernah lihat itu, kita atur koinnya, misal setiap orang yang mau klaim kita kasih 25 rupiah, 25 koin. 25 koin itu sama dengan 25 rupiah. Nah jadi ada orang yang buat 25 koin, 50 koin, pernah lihat orang live? Ya kan? Nah di atasnya itu ada yang 25, 50, 100, 75 gitu kan. Nah nanti tinggal diatur. Biasanya kalau orang mau ngasih
100 koin 100 itu minimal orang yang mengunjungi live-nya dia biasanya agak lama, bisa 5 menit. Jadi bukan langsung datang ambil koinnya, datang ke sana lagi. Kan yang live banyak nih. Kalau begitu ya enak banget, tinggal kunjungin aja, kumpulin semua. Iya kan? 1 jam itu lumayan juga, itu bisa berapa dia dapat. Nah, jadi teman-teman sebentar saya tunjukin ya, kita langsung praktek ya. Jadi kalau misalnya buka aplikasi Shopee-nya, saya langsung aja di sini karena nanti kalau dari laptop dia nge-lag ya. Bentar. Kita contoh live. Live itu ada di tengah ya, teman-teman ya. Nah, itu ini yang di tengah ini live. Ini live. Coba tontonlah live-nya itu, teman-teman. Ada yang cara ngeklaimnya itu harus live, kita harus ngikutin mereka 3 menit. Ada yang harus ngikutin, nah ini misalnya, saya ngambil yang misalnya yang 50 nih teman-teman. Nih, ini saya buka, set, saya klik. Nah, di sini tulisannya 50 bonus koin, klaim dalam 2 menit 59 detik, berarti 3 menit. Jadi kita nggak bisa ngeklaim bonus koin ini, yang di sini, kalau kita belum 3 menit nontonin dia. Jadi pengunjung itu harus 3 menit nih nontonin dulu baru nanti bisa klaim. Itu. Nah, biasanya kalau 100 koin 5 menit live-nya. Bayangin kalau 5 menit. 1 jam berarti sekitar 12 kali koin gitu kan. Cuman 1.200 dapatnya kan. Ngabisin 1 jam cuma dapat 1.200. Ya ngapain kan gitu. Tapi ya itulah daya tarik. Kan gitu ya. Oke, jadi prinsipnya koin itu dibeli. Mirip seperti iklan iklan deposit iklan. Tapi saya belum dapat. Di sini dia, di sini. Nah, nggak ada nih. Tuh, nggak ada. Oke, yang lain? Nanti saya bahas lagi yang iklan lagi ya, karena tadi ada di grup ya, yang nanyain tentang iklan ya. Oke, ada lagi sebelum saya mulain teman-teman? Bang, Maaf, sebentar. Kak Nikwita. Bang, maaf, izin nanya. Ini ada ada recordingnya, udah dari awal saya kasih tahu. Ada recordingnya di membership. Satrio, Bang saya kok nggak bisa masuk webnya Bang Jos area. Oh member area, bisa. Yang lain bisa, kenapa Anda nggak bisa? Cek lagi password Anda. Ya. Oke, siapa tadi Kak Salma ya? ya. Ya. Bang, itu kalau barang-barang itu kalau masukin subkategorinya salah ngaruh nggak? Bagaimana? Subkategorinya salah, misalkan kita punya barang nih, kita masukinnya milih subkategorinya itu salah, bisa ngaruh nggak? Ya ngaruh dong. Pokoknya kalau Anda masukin barang di tempat yang tidak semestinya, ngaruh dong. Pengaruh. Dia sistem pencarian di marketplace, teman-teman, salah satu yang penting itu adalah kategori. Anda bisa bayangin produk sedemikian banyak nih, kayak gini kan, saya tunjukin nih. Kita masuk di Shopee kayak gini. Shopee. Masuk ya. Oke. Di Shopee di Shopee kayak gini, Anda masukin nih. Anda bisa bayangin ketika saya nulisnya itu sepatu sneakers wanita import. Ini saya belum enter nih, Kak, teman-teman semua. Saya belum enter, baru begini. Terus waktu saya enter nih, kan dia bermunculan nih produk-produk seperti ini. Menurut Anda, sebelum saya lanjutin, menurut Anda cara kerjanya seperti apa? Itu data itu kan, produk-produk itu kan ada di sebuah database seperti library, seperti perusahaan perpustakaan. Benar nggak? Pertanyaannya itu, bagaimana carinya supaya cepat? Anda masuk ke perpustakaan, kalau perpustakaannya berantakan, kalau bukunya cuma 10, 20, 100, berantakan juga nggak apa-apa gitu loh. Sekarang seluruh orang itu bahkan ada yang spam, nyepam gitu kan.
upload berkali-kali gitu. Jadi Anda bayangkan sebuah perpustakaan nasional Indonesia, bukunya berantakan di dalam. Susah nggak nyarinya? Ya kan? Akhirnya dibuatlah by kategori. Makanya Shopee punya kategori tersendiri. Bagusnya kita ngikutin kategorinya dia. Kenapa? Karena dia pasti membuat sistem yang sesuai dengan kategorinya dia. Sehingga ketika orang nyari, sesuai kategori itulah. Maka ketika saya mencari dengan kata sepatu sneakers wanita, dia secara algoritma, nah itu maksudnya algoritma, urut-urutan caranya, ya kan? Dia akan mencari tuh sepatu sneakers wanita. Berarti di bagian wanita, bagian sepatu-sepatu. Muncullah ini, kan gitu. Nih bermunculan. Misal kita buka satu, coba cek. Nih sepatu wanita, sneakers. Jadi ini ada pasti kategorinya, sepatu wanita, sneakers. Mau coba cari? Boleh. Saya buka di produk saya ini. Kemudian waktu saya nambahin begini, nih cari aja di sini sepatu, ini sepatu wanita, sneakers. Nah sneakersnya yang pakai tali atau tanpa tali? Tuh. Jadi dia udah punya. Jadi penting tidak keberadaan kategori? Ya penting banget. Jadi jangan sampai Anda salah memasukkan produk Anda di kategori yang salah. Ingat itu, ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Bang, misalkan apa namanya satu produk itu kalau kita ganti harganya, emang bisa langsung diproses ya? Kalau mau Ganti, langsung bikin hanya ganti. harga. Iya, hanya ganti harga. Mm-mm. Perhatikan kata-kata saya, hanya ganti harga. Iya, Bisa, hanya ganti harga. bisa. Oh. Tapi kalau Anda ganti harga sekarang, langsung Anda diskonin sekarang, tidak bisa. Bisanya kapan? 7 days. 7 hari. 7 days. Yes. Minimal. Oke, ada lagi? Bisa 30% gitu, Bang. Hah? Bisa langsung maksudnya kalau kita ganti harga kan harganya misalnya 100.000. Iya. Terus kita ganti jadi 130.000 ya. Ya. Itu 7 hari pun bisa diterima sama Shopee. Bisa. Kalau naiknya langsung 30%. Bisa. Anda mau naikin aja 500% juga bisa. Tapi yang minimal 7 hari. Iya. Bang, mau tanya. Ya, Kak Sarah. Kalau misalnya saya udah naikin harga seminggu baru saya bikin diskon. Nah, setelah seminggu saya langsung ngajuin 12-12 bisa nggak ya, Bang? Nah, 12-12 itu nanti lihat tanggalnya dong. Tapi menurut saya bisa karena sekarang aja masih bulan 10 kok bisa. 12-12 masih 2 bulan lagi. Lebih, 2 bulan lebih. Sorry. Enggak. Tidak sampai 2 bulan. Kan 12-12. Sampai akhir bulan ini, Bang, kalau nggak salah. Nah, makanya buruan. Makanya dari kemarin-kemarin udah dikasih tahu. Ayo ganti, masih bisa. Sekarang kan tanggal berapa nih? Tanggal 19. 7 hari, 26, 27. Masih bisa, ayo buruan. Oke, Bang. Teman-teman, saya ingatkan. Ya, nanti akan ada event 11-11, 12-12. Saya ulangi, 11-11. Ya, itu open Harbolnas. 12-12 itu closingnya. Jadi Anda harus buat strategi. Kalau harga Anda udah terlalu rendah tadinya, ya naikin sekarang mumpung masih ada waktu. Karena kalau udah di close sama mereka, udah dikunci, nggak bisa. Nah kalau tidak bisa ya Anda kelewatan momentum. Ya udah tahun depan langsung kayak gitu. Paham ya? Ayo, apalagi ayo. Sudah? Saya masuk iklan lagi nih, karena ada yang nanya iklan. Oh, Kak Rahman, ayo. Caranya apa buat promo 11-11 itu undangan apa kita buat sendiri, Bang? Undangan. Siap. Ya. Terima kasih, Bang. Nanti lihat di bagian sini, Kak Rahman. Di bagian sini, beranda. Nah, lihat di
Sering-sering buka bagian promosi nih. Nih lihatnya ini contoh nih. Saya udah diundang nih. Nih. Oh ini birthday sale-nya nih. Nih 12-12 birthday sale. Tuh. Jadi diundang ya. Ingat kan begini saya ulangin lagi nih. Tetap saya ulang-ulangi nanti teman-teman tinggal nonton video live rekamannya. Event Shopee itu dari Shopee. Artinya apa Kak Rahman? Artinya apa ini teman-teman? Artinya diundang ini. Undangan ini. Apakah promo, apakah COD atau apapun namanya. Kalau dia promonya ada di sini, event Shopee, itu artinya sistemnya diundang. Termasuk 12-12, 11-11 itu di sini. Nah, kemudian fitur promosi. Kalau fitur promosi, kita yang bikin. Ini fitur promosinya. Tergantung nanti. Tergantung apa? Yang muncul fiturnya apa saja. Dalam hal ini punya saya. Ada voucher toko, promo toko, paket diskon, combo hemat, flash sale toko, dan promo ongkir toko. Tingkatkan interaksi dengan pembeli. Voucher ikuti toko kita yang buat. Shopee Live kita juga yang buat. Tingkatkan kunjungan ke toko. Iklan Shopee, produk pilihan toko. Itu juga kita dua-duanya yang buat. Tapi iklan Shopee itu berbayar. Sudah teman-teman? Siap Bang, kasih. Saya lanjut dulu ya. Tanya lagi Bang. Nah, Kak Vita, buruan. Masalah iklan, ini kan kemarin kan udah coba iklan 1 hari. Nah, cuma untuk konversinya tuh masih belum ada, masih 0%. Itu kira-kira stop dulu, apa lanjut iklan Bang? Kira-kira. Berarti nggak dinyimak. Kalau Bu awal iklan berapa hari, teman-teman? Minimal 4 hari ya Bang? Ya, kenapa Anda mau stop baru 1 hari? Oke, terima kasih. Tadi ada juga yang japri saya, cuman kayaknya nggak saya balas atau udah saya balas tuh. Bang. Baru sebentar. Baru ngiklan. Ini gimana Bang Jos gitu. Jangan teman-teman, jalanin dulu karena kita kan butuh data. Data itu teman-teman tidak bisa ngambil kesimpulan hanya munculnya sekali atau bahkan 2 kali. Terlalu kecil. Bagaimana Anda mengambil satu kesimpulan cuman munculnya datanya sekali gitu. Oh hari ini hujan. Berarti udah musim penghujan nih. Saya tanya, bisa begitu? Gak bisa. Ciri musim penghujan itu seminggu 2 kali hujan atau minggu depan 3 kali atau hampir tiap hari. Nah itu ciri-cirinya. Sama iklan begitu. Mesti ada datanya yang kalau bisa makin banyak makin bagus dia teman-teman. Jadi kita bisa nge-trace datanya. Oh hari ini begini, hari kemarin begini, hari ini begini. Terus begitu. Makanya saya bilang 4-7 hari kan. Jadi saya tekankan. Buat teman-teman yang sudah ngiklan, coba biarkan dulu datanya sekitar 4-7 hari. Biarin aja, baru nanti laporin ke saya. Kalau nggak ada konversi, ya begitu iklan teman-teman. Kalau langsung ada, ya bonus lah itu. Anda bersyukur, harus sujud syukur Anda itu. Beneran. Anda mau ngiklan dimanapun, kalau tiba-tiba Anda ngiklan, tiba-tiba laku itu Anda harus sujud syukur itu. Bonus itu, jackpot. Oke deh. Ya, gitu. Jadi biarin dulu sekitar 4-7 hari. Ayo, ada lagi? Lanjut? Lanjut. Oke, saya mulai ya. Saya ulangin lagi yang iklan nih. Supaya paham nih. Ini teman-teman, kalau udah namanya iklan, ingat mindsetnya. Ini bayar. 1. Yang kedua, iklan itu tidak sama dengan omset Anda. Iklan itu, yang ketiga, iklan itu fungsinya traffic, datangin traffic. Pokoknya ingat aja seperti Anda nyetak brosur, lalu sebarkan di jalan. Itulah iklan. Saya ulangi ya, nyetak brosur, sebarkan di jalan. Pertanyaannya, nyetak brosur bayar nggak? Bayar. Itulah biaya iklan. Nyebarin di jalan, benar? Ya sebarin aja. Anda nyebarin misalnya 500 biji, 500 lembar. Apakah 500-500-nya beli atau setengahnya beli? Ya belum tentu. Itu konversinya kecil biasanya. Oke. Terus tergantung apa? Nah, disinilah saya akan jelasin teman-teman. Tulisan saya. Nih, begini caranya teman-teman. Mana nih tulisan saya? Nah ini. Gini, iklan ya. Nih, ini kan ada gambar nih.
Bentar ya teman-teman ya, iklan nih. Kan ukurannya Iklan. Jadi ketika kita ngiklan, ini toko kita nih teman-teman. Saya ulangin ya. Ini toko kita di Shopee nih, toko. Ya, toko kita di Shopee ya. Terus kita ngiklan dong, bener ya? Ngiklan itu berarti di sini ada orang-orang lah, orang-orang ya, ada banyak orang nih. Oke, yang datang ke Shopee. Sudah? Kita ngiklan nih, teman-teman. Ngiklan ya. Ngiklan. Misalnya berapa? 15.000 per hari. Tolong teman-teman jangan belum lah, baru ini insert dari ya. Ini teman-teman. Jadi ini toko kita ngiklan nih. 15.000 per hari. Datang dong orang-orang ini ke toko kita, pengunjung ini kan. Set. Masuk ke sini, ke toko kita. Nah inilah yang suka salah dimengerti. Ketika orang ini masuk, anggap aja banyak ya. Masuk ke toko kita. Banyak nih, total habis deh ini habis. Jebret gitu, habis. Yang masuk misalnya kita anggap aja misalnya 25 orang nih. Udah, nanti kan kita akan tahu dari 25 orang ini mana yang klik, ya kan? Mana yang apa segala macam itu nanti bermunculan datanya. Sebenarnya kita bayar 15.000 itu ini yang kita bayar. Data kunjungannya itu, teman-teman. Kalaupun misalnya dari 15 orang ini tiba-tiba nih ada beli satu padahal baru ngiklan, ya udah ini berarti Anda ya bersyukurlah gitu. Ya, bersyukur. Udah mantep lah itu kan gitu. Yang saya tahu sih jarang banget yang begitu. Paham ya? Jadi ngiklan tuh begitu. Nah, nanti setelah 4 sampai 7 hari mau bermunculan dong datanya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya. Nah, nanti disitulah kita akan melihat mana nih kata kunci yang diklik orang, banyak diklik tapi ternyata nggak konversi, banyak diklik tapi cuman begini dan seterusnya, sedikit diklik dan lain-lain. Dari situ munculnya teman-teman. Baru kata kunci yang nggak sesuai, ya udah dihapus aja, dinonaktifkan. Seperti itu. Saya ulangi ya, kita langsung praktek. Misal nih, saya buat lagi iklan kata kunci. Set. Pilih produknya. Misal, saya cari produk. Dalam hal ini misalnya ini. Lihat ini teman-teman. Sandal distro anak. Oke, ini saya udah dapat ya namanya ya, sandal distro anak. Saya centang, saya konfirmasi. Ini contoh ya. Oke, kita anggap satu aja dulu. Nah, di sini modal hariannya kita bikin modal harian. Oke, ini udah pas ya. Lalu kita buat di sini berapa? 15.000. Itu. Ya, kisarannya nih. Promosi ini mendukung maksimal 52 klik nih, udah dikasih tahu kisarannya. Periodenya anggap aja deh misalnya kita mulai dari besok aja, tanggal 20 sampai tanggal 24 misalnya, 5 hari ya. Nah, ini pencarian otomatisnya pilihan otomatisnya di off-kan aja gitu ya. Kita tambah rekomendasi. Nah, waktu kita tambah rekomendasi, dia mencari nih kata-kata apa aja yang memungkinkan. Nah, ini nggak usah kita pakai, kita centang, lalu hapus massal, konfirmasi. Udah. Nah, lalu kita tambahkan nih, tambahkan. Nah, tadi apa? Sendal. Sendal apa tadi? Sandal anak. Misalnya kayak gitu. Nah, ini kan bermunculan nih. Ini tadi yang Pak Hendro bilang tadi nih, sandal anak misalnya, banyak sekali 50 ribuan. Boleh nggak kita pasang? Kalau nyoba teman-teman, apalagi biayanya rekomendasinya itu murah, boleh, nggak ada masalah teman-teman. Nah ini misalnya sandal anak laki-laki, oh ternyata bener nih, produk kita pakai sandal anak laki-laki, ya udah tambahin juga, apalagi biayanya murah, oke. Sandal anak laki-laki, nah ini sandal, ini sendal, beda tuh teman-teman, tuh pencariannya tetap banyak, ya udah boleh deh. Sandal anak perempuan, oh mungkin bisa juga nih lebih banyak lagi. Toh biayanya murah, cuma 150, ya udah tambahin aja. Boleh teman-teman. Itu tidak ada yang saklek. Ya. Bukan masalah benar dan salah ini. Yang namanya ngiklan itu harus ditesting. Ya, lanjut, sendal anak. Oh, udah tambahin aja nih, banyak. Oke.
nggak apa-apa. Tambahin juga sandal anak, sandal laki-laki, sandal anak laki-laki, oke tambahin. Terutama buat yang murah-murah, kalau dia kata kuncinya murah teman-teman, nggak apa-apa walaupun pencariannya banyak. Nah, ada yang pernah nanya kayak begini ke saya, Bang Jos, saya stop dulu. Bang Jos, kenapa kita harus carinya yang antara kecil aja, 1.000 sampai 10.000? Kenapa yang nggak banyak aja? Kalau banyak kan, toh dia dicari kan? Ada yang bisa bantu saya jawab? Kenapa ada orang yang komen gini, Bang, kenapa kita cari Terlalu yang banyak kecil aja? kompetitor itu Kenapa nggak yang susah. gede aja, yang 100.000, 50.000 gitu? Kenapa Pak Afif? Terlalu banyak kompetitor biasanya susah itu. Iya, yang pertama kompetitor di situ semua dia. Yang kedua terlalu broad. Broad itu maksudnya luas, teman-teman. Saya jualan baju renang muslim dewasa nih. Saya jual baju renang muslim ini deh misalnya. Nih, baju renang muslim dewasa. Terus saya milih nih kata kuncinya baju renang aja. Menurut Anda iklan saya akan muncul nggak? Akan muncul. Tapi kalau yang mencari ini adalah baju renang anak, iklannya tetap muncul. Nanti diklik ini. Akibatnya boncos. Itu namanya terlalu broad, luas. Kata kuncinya terlalu luas mencakupnya. Di situ nanti datanya akan muncul, banyak diklik, habis nih dananya karena diklik-klik aja, tapi tidak konversi. Kenapa? Nggak cocok. Tidak cocok. Makanya kita turunin ke arah yang lebih spesifik kepada produk kita. Contoh, produk saya adalah baju renang muslim dewasa. Jauh lebih bagus saya milihnya itu adalah baju renang muslim dewasa, baju renang muslimah dewasa, baju renang muslimah dewasa murah. Kayak begitu. Paham ya? Tapi lagi-lagi itu bukan masalah benar. Oh, Bang Jos ini paling benar nih. Enggak. Yang namanya ngiklan harus dites. Lagi-lagi teman-teman lihat di sini. Makanya selama dia harganya murah, ya udah ngetes aja dulu, nggak apa-apa. Bahkan saya ngambil nih, sendal anak. Jangan-jangan orangnya malah nyari yang ini. Lihat nih, sendal anak karakter. Biasanya suka karakter. Nah, search. Nah tuh, banyak juga lumayan. Jangan-jangan nyari ini, kan gitu. Nah, karena biayanya murah juga, ya bolehlah tambahin gitu. Boleh teman-teman. Apalagi kalau biaya murah, langsung aja saya bilang silahkan. Mau 100.000 juga pencariannya, nggak apa-apa. Tapi ingat, pencocokannya saran saya buat luas aja dulu. Target kita di awal, lagi-lagi saya harus share. Begini, apa itu? 4-7 hari untuk mencari data ini teman-teman. Kita butuh datanya. Oke, sampai di sini siapa yang nggak paham? Ayo tanya. Banyak Bang Jos, Ya, banyak. Saya sudah mengiklankan seperti punyanya Bang Jos itu 50.000, tapi kenyataannya ya memang alot di situ. Alot dalam artian yang klik, yang lihat banyak, yang klik banyak, tapi hasilnya nihil. Akhirnya saya matikan saja daripada buang-buang uang. Nah itu kira-kira penyebabnya apa? Apa foto produknya kurang menarik atau Bapak bagaimana? kan yang sepatu itu kan? Iya. Kalau sepatunya saya lihat udah produknya udah menarik, background putih, udah jelas. Fotonya juga bukan cuma satu kan, fotonya ada beberapa kan. Pokoknya Iya. kalau foto produknya sudah oke, bukan di situ. Bapak bersaing harga dengan mereka. Ada official Pak di situ. Bapak kan jualannya apa itu kemarin Ardiles ya? Ya. Itu ada official di situ. Harga Bapak nggak masuk. Udah gitu official lagi. Memang bukan barang yang seperti punya saya Pak. Ngerti nggak? Atau mungkin teman-teman nih ada yang jual barang, dia bukan brand. Sederhananya gini, kalau saya mau beli yang brand Carville, mending saya cari kan officialnya. Carville ada nggak? Saya mau beli OVO, handphone, bukankah saya lebih baik beli OVO,
langsung di officialnya. Itu Bapak head to head-nya langsung ke situ. Makanya saya bilang mereka udah menang tuh di brandnya karena Bapak punya brand. Coba deh Bapak datangkan dulu, kita ngambil dari sisi trust, kepercayaannya. Karena Bapak ngiklan. Kalau kita ngiklan, nih, roadmap-nya begini kira-kira. Ini kan kita ngiklan ya tadi ya. Nih, kita ngiklan untuk mendatangkan traffic ke toko kita. Datang nih orang ke sini, nih toko kita ke Shopee-nya ini. Udah? Setelah datang apa? What next? Gitu kan? Anda buat nggak di sini yang namanya promo? Gitu. Baru kemudian voucher. Baru fast respon nggak? Gitu loh. Respon nggak? Promonya berapa persen? Gini aja gampangnya. Misalnya ya di official nih. Satu produk itu harganya 100.000. Ya. Terus di tempat Bapak, ini juga bahkan Anda buatnya juga sama 100.000 gitu. Kebanyakan orang bingung di sini nih Pak. Official kan 100.000. Lah saya juga 100.000 kok kan sama gitu. Ini official Pak, Bapak head to head ke sini. Oke lah, anggap misalnya Anda bilang, tapi bukan official juga ada gitu. Misalnya yang ini kita bilang toko A lah, toko A gitu. Cek lagi, dia jual juga 100.000 gitu. Coba lihat, ini punya review enggak? Terus punya bintang enggak dia? Punya nama enggak dia? Dan lain-lain. Kalau punya, tetap Anda kalah. Gitu. Makanya saya selalu katakan, review, bintang performa, ya, trust, service Anda, chat Anda, itu semuanya menentukan. Memang tidak segampang yang kita bayangkan gitu loh teman-teman. Paham? Contoh Anda udah ngiklan nih seperti yang Pak Endro bilang, set udah ngiklan. Terus begitu dia datang masuk ke tempat Bapak, diskon Anda cuma 5%. Ya di official lagi diskon plus ada voucher apa segala macam gitu. Nah itu harus jadi pertimbangan teman-teman. Diskon saya juga udah besar itu. Udah besar ya? Gini aja, nama toko Bapak apa? Supaya saya cari nih, langsung kita cross check. Biar teman-teman bisa. Nih, nama toko Bapak apa? Pak Endro, nama tokonya apa nih? Biar saya cari. Toko Dava 86. Toko Dava Gandeng. 86. Gak ada, F-nya 1 ya? 2 itu. 2, gak ada nih. Iya. D-nya besar. Hah? D-nya besar. Pengaruh ya? D-nya besar, T-nya besar. Gak ngaruh itu Pak. Nama tokonya Pak, bukan nama itunya. Itu ini tuh. Gak ada Pak. Nama tokonya bukan nama usernya. Iya sudah itu. Ya nanti aja sama Bang Jos. Ah ya. Atau coba ketikin di kolom komentar biar kita analisa. Sudah ada yang mau tanya lagi tentang iklan? Ayo teman-teman tanya dong. Tadi ada yang nanya. Bang. Iya Kak Salma. Itu kalau seandainya kan kita bikin masukin barang di toko online-nya, deskripsinya itu pakai tagar terus yang maksudnya buat iklan itu ngaruh nggak sih? Oh enggak. Deskripsinya itu kan biasa ada tuh yang ngasih tagar misalkan apa gitu. Dulu di deskripsi itu pakai hashtag tagar, iya. Sekarang sudah tidak berlaku. Yang berlaku untuk tagar itu adalah feeds. Nah, saya belum jelasin feeds lagi sama story. Gitu. Nah, itu teman-teman perlu pakai feeds itu pakai tagar atau pakai hashtag itu benar. Tapi bukan di deskripsi produk itu ya? Iya, nggak usah di situ, nggak usah dibuat, nggak efektif. Oke, sip. Kak Satrio, ya sebentar, kasusan ya, sebentar. 1.000 sampai 10.000 itu volume pencarian atau volume pencarian, Kak Satrio? Kiki, cara skill iklan Shopee gimana Bang? Nanti kalau dia udah dapat datanya,
Udah nemu nih, ternyata ada kata kunci yang laku gitu. Yang lain matiin aja. Tambahin biaya iklannya di situ gitu. Ya. Jadi maksimalin dananya di iklan yang konversinya tinggi atau yang untungnya besar gitu. Boleh. Kak Susan silakan. Bang Jos mau nanya, itu tadi kan kalau udah ngiklan, itu kita dapat datanya, setelah dapat datanya itu datanya untuk apa? Untuk itu ya, ngambil Ya, kata kuncinya itu yang ya. bicara tadi, yang pertanyaannya Kak Kiki itu gini, lihat. Sayangnya data saya nggak ada teman-teman, karena saya lagi nggak ngiklan. Karena kondisinya sekarang itu mau diiklankan, mau nggak diiklankan punya saya sama aja. Nih contohnya ya, lihat ini. Iklannya nih, kan dia akan muncul data nanti di sini nih. Misalnya ya iklan yang ini nih, misalnya. Nah ini, diklik aja, diklik. Nah dia kan akan muncul data nih, lihat kayak gini. Misalnya kita pilih kapan, tanggal berapa nih. Tuh, hari ini misalnya, nih hari ini. Ya ingat ya, karena ini saya nggak ngiklan, jadi datanya nggak muncul. Misal ya, ini akan bermunculan nih Kak, lihat. Baju renang muslimah. Di sini nanti akan muncul tuh, dilihat berapa, jumlah kliknya berapa, terus ke kanan lagi bisa geser nih. Tuh persentase kliknya berapa, jumlah pesanannya berapa, itu semua data bermunculan. Biarkan aja dulu, sekitar 4 hari. Nah dari situ kan contoh nih, oh ternyata ini nggak bagus nih, diklikin orang tapi nggak beli orangnya. Coba stop dulu. Misal nih Kak Susan, iklan Anda diklikin orang, diklik, tapi dia nggak belanja, Anda rugi nggak? Hah? Rugi dong. Tapi misalnya iklan Anda dikliknya 20 kali nih, tek, total habis 10.000. Ya, 20 kali klik sama orang, habis 10.000. Tapi laku Anda 1. Di mana Anda laku 1 ini, profitnya atau keuntungannya 50.000. Pertanyaan saya buat Kak Susan tadi, Anda masih mau ngiklan nggak? Nggak mau. Hah? Ayo dijawab. Mau nggak Anda ngiklan itu kayak gitu? Terus Bang, suaranya gimana? Gini, Anda ngiklan nih Kak. Terus ada nih satu kata kunci, udah. Diklikin orang nih, diklik, totalnya 20 kali klik. Terus kemudian Anda lakunya 1. Ya. Kan 20 kali klik. 20 kali klik ini misalnya biayanya 10.000. Anda lakunya 1. Walaupun Anda lakunya 1, Anda untungnya misalnya kita bilang aja deh 40.000. Anda masih mau ngiklan nggak? Mau? Ya. Ya udah, berarti nalar Anda masih jalan gitu aja. Simple kan? Karena kan biaya iklan cuma 10.000, Anda untungnya 40.000. Kurangin 10.000, Anda masih untung 30.000. Simple kan? Jadi tidak ada yang saklek-saklek. Sementara mungkin secara persentase itu konversinya cuma 0,5 mungkin atau 0,7. Jadi jangan ini juga. Kadang-kadang saya itu suka heran tuh kalau ada orang yang bilang iklan, oh iya konversi kalau nggak ada 2% jelek, nggak usah ngiklan itu. Bukan. Anda harus hitung. Anda masih untung nggak? Itu sebenarnya. Benar nggak nih Kak Ivan? Pak Afif? Itu harus ngitung dari situ. Jangan masalah konversi. Saya mau diiklanin, dia ngeklik habis 1 juta. Kalau saya dapatnya profitnya 3 juta, saya ngiklanin tuh. Walaupun persentasenya 0,1. Gitu dong. Mesti waras mikirnya. Bang, analisa, Bang. Iya. Harus dianalisa. Bang, analisa. Nah, betul sekali. Maksudnya ikan itu yang dianalisa, Bang. Oh iya, betul juga. Analisa. Ikan itu yang dianalisa, Bang. Bang Jos. Ya. Terus kalau untuk misalnya nih untuk awalnya sebagusnya kita ngiklannya budgetnya berapa ya per hari?
Nah, lagi-lagi. Misalnya Apa ya? produknya Saya minta herbal nih. tolong teman-teman sebentar. Buat teman-teman mungkin ada yang gerah juga, minta tolong bersabar ya Anda ya. Saya aja yang ngajarin harus sabar nih ya. Nih teman-teman, tadi udah saya bilang nih Kak Susan ya. Untuk iklannya di awal-awal saran saya satu harinya itu sekitar 15.000. Nih lihat nih, ada tulisannya nih. 15.000. Nih. Oke. Tujuannya supaya Anda nggak boncos. Nanti Anda langsung bikin, ah udahlah 50.000 aja. Ya habis langsung. Jadi kita memanfaatkan bagaimana uang yang terbatas ini, tapi kita bisa datanya itu lebih banyak kita dapat. Jadi dibagi-bagi aja uangnya. Ya kalau mau keren lagi ya memang dananya lebih besar lah kalau ngiklan. Linknya tak kirim di chat, Bang. Oh oke. Nah ini dia. Oke siap. Nih teman-teman, saya sekalian share buat teman-teman supaya kita sama-sama belajar. Nah ini punya tokonya Pak Dava. Nah ini kan lihat nih, tokonya udah lama tapi penjualnya masih dikit. Tentu orang akan ngelihat ini dong, kan gitu. Nah hitungan performa chat oke, menit. Nah ini ada voucher, oke, ini sudah oke, sudah oke. Nah ini promonya lihat nih, ada yang 5%, ada yang 30%, segala macam. Lagi-lagi ini adalah official ya, apa Pak? Resmi ya Pak? Asli ya, brand ya? Iya, asli. Nah, oke, nah ini dia. Mana yang ingin Anda, nah ini contohnya, mana yang ingin Anda iklankan Pak kalau begini? Yang sudah saya iklankan ini, yang Arga, sandal gunung pria Karbil Arga itu. Saya tulis ya, sandal gunung pria. Oh, yang mau dia iklankan Alaska. 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 Yang ini. Ya. Harganya cocok nih, harganya udah ini bersaing. Sudah. Nah, Sama lihat official ini, Pak. store-nya sudah. Oke, udah paham saya. Ini Bapak mau ngiklanin ini, sementara ini adalah ini brand ya, ini brand. Iya. Nah, lihat brand, Bapak nggak ada ininya, bintangnya, nggak ada yang beli apa segala. Jadi orang kalau buka ini lihat bener nggak nih, jangan-jangan nih KW, harga segini KW, males dong gua, gitu mikirnya, sesimpel itu. Karfil lagi nih. Kalau yang sudah ada penjualannya itu. Nah, betul. Lebih baik kalau saran saya, lebih baik Anda jualannya adalah yang sudah ada laku ini. Ini mana tadi saya udah lihat tadi. Nah, ini contohnya. Kalau bisa yang banyak mana nih? Mana Itu. nih? Nah, ini. Iya, ini. Gitu loh. Tapi mungkin dari sini keuntungan Bapak cuma 15.000 mungkin. Bisa berapa ini Pak untung Bapak? 20.000 ada, Mas Yan. 20.000 ya. Nah, ya udah nggak apa-apa. Coba ngiklanin yang ini justru saran saya. Gitu. Oh, siap-siap. Oke, ada yang mau ditanya? Bang Jos, itu tadi di menu iklannya Bang Jos kayaknya ada yang data bulan kemarin bisa itu. Kemarin saya ngotak-ngatik bisa kelihatan. Oke, bulan kemarin? Iya. Masalahnya Datanya saya itu loh. sejak bulan April kalau nggak salah udah nggak ngiklan. Iya, jadi yang pernah diiklankan aja kelihatan biasanya. Tadi saya ngotak-ngatik itu. Oh iya, karena saya terakhir ngiklan itu di bulan Maret nih, udah nggak bisa. Makanya saya memang udah paling bisa itu yang screenshot yang waktu lalu. Itu ngiklan bulan kemarin bisa kelihatan. Iya, jadi dibatasin. Dulu sih nggak dibatasi. Kak Ivan kenapa? Analisa Bang, yang kemarin. Yang mana? Yang mana? Yang punya Kak Ivan ya? Iya. Mana sih? Oh maksudnya mau share screen? Ya, Bang. Oh iya. Iya. Ya share screen aja ya. Nggak bisa. Oh bentar. Oh ya oke sudah. Udah berapa hari Kak Ivan? Iklan. Kemarin otomatis, sekarang manual. Oke.
Jadi yang hari ini Bang. Oke. Ini Aku ngiklannya ini. secara omset lebih tinggi nggak dari yang pakai otomatis? Secara omset lebih tinggi. Ini yang kemarin otomatis ini kemarin. Ini otomatis kemarin 63.000 ya? Ya. Yang hari ini? Terus yang hari ini yang ini manual full. Nah, itu. Ya udah mantap. Coba ke bawah. Nah, ini teman-teman lihat ya, saya nggak pakai data saya pakai datanya Kak Ivan nih, lihat. Nah, dari sini bisa kelihatan tuh mana. Nah, yang bawah. Nah, itu ada jumlah klik, terus lagi ke bawah. Nah, coba page berikutnya. Ya, halaman berikutnya. Nah, itu dia. Ada jumlah klik, mana yang banyak jumlah klik. Nah, ini contohnya, stop dulu. Lihat teman-teman, di situ ada jumlah kliknya. Contohnya pakai yang ini Kak, kata kunci sabun kertas murah itu. Sabun kertas murah, coba ditunjuk aja cukup. Nah itu, teman-teman lihat itu sabun kertas murah, ke kanan, pencocokannya luas, biayanya 314, dia di, oh itu ada sih ya, itu ada pesanan. Coba yang ke atas lagi ada? Yang pesanannya kosong gitu, tapi jumlah kliknya banyak. Yang halaman sebelumnya? Iya, yang sebelumnya tadi ada, sempat saya lihat tadi. Nah, banyak mana? Nah itu, ini lihat, 11, sabun 3, kertas cuci apa tuh? Nah itu, sabun kertas cuci tangan, lihat itu teman-teman, pencocokan luas, biaya per kliknya 180, tapi jumlah kliknya gede, persentasenya juga itu lumayan besar, walaupun ada turun, jumlah pesanannya kosong. Berapa nominal ininya? Nominal biayanya, ke kanan, cek ke kanan. Ke kanan biasanya, yang terakhir. Nah itu teman-teman lihat biayanya. Oke lah masih kecil nggak apa-apa, tapi secara analisa data dia banyak diklik. Oke, biayanya juga lebih besar dari yang lain, tapi nggak ada laku. Nah, bukan berarti langsung gini, sudahlah dimatiin aja. Bukan juga, lihat dulu. Cuman 1.800 ini, datangin aja trafficnya, gitu kan? Iya dong, datangin aja. Sama kayak tadi, diklikin banyak, tapi ternyata begitu laku satu langsung cover gitu loh. Ya nggak masalah gitu. Nah bawahnya lagi tuh sabun travel, lihat bawahnya tuh. Ya, lihat itu biayanya 4.000. Ada terjual nggak? Nggak ada tuh. Tuh, apakah ini langsung dimatiin? Ya tinggal lihat aja, Anda cocok nggak? Ya udah nggak apa-apa misalnya. Yang penting datang dulu trafficnya, toh biayanya cuma 4.000. Ya nggak masalah, jalanin aja dulu. Begitu teman-teman. Iya dong. Jadi kitanya mesti nalar juga gitu. Kecuali udah diklik banyak, habis 15.000, satu pun tak ada laku, ya matiin gitu loh ya. Paham ya? Oke. Tapi manual itu lebih keren loh Bang, asli daripada otomatis. Iyalah, oke. Siap. Lebih murah ya Bang. Ya dilanjutin aja Bang ini Bang ya. Siap, itu aja. Nah ini gini Bang, aku kan sistem scale up-nya tadi kan awal-awal ngiklanku 15.000, ya kan? Setelah itu karena bagus tak naikin 25.000, bagus lagi tak naikin 35.000. Sekarang terakhir 50.000. Itu gimana Bang kalau menurut Abang? Nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Pokoknya nanti tinggal gini aja. Terutama yang begini Kak. Iklan kata kunci yang ngabisin paling banyak tapi tidak terjadi konversi. Nah itu aja yang perlu diperhatikan sebenarnya. Masa iya ngiklan diklik banyak tapi tidak konversi, kita hidupin terus. Nah itulah boncosnya. Itu aja sebetulnya. Selama dia masih ada konversi dan penjualannya itu masih mengcover biaya iklan dan yang lain-lain, masih ada untung lah gitu kita bilang. Saran saya jalanin gitu loh. Itu aja, sesederhana itu loh. Siap Bang. Oke. Makasih banyak, itu aja. Ya, itu tinggal jalan. Siapa itu tadi yang omset apa tadi? Jualan obat kuat apa? Kamu ya Mas Said? Bukan? Itu yang ngasih 21 juta tadi.
Saya maulah dikasih 61 juta. Mic-mu loh. Ya. Iya, kamu ya Mas Said ya? Iya. Ya, pantesan kamu makan, yang lain puasa semua ini. Maaf. Ya bukan gitu. Langsung takut ya kan. Ya bagus loh maksudnya. Selamat ya. Mantap. Iya. Jalankan terus. Anda jualan obat kuat ya. Jualan obat kuat yang jual gini. Kayak Dokter Boyke. Kak Ustaziah, silakan. Kak Ustaziah, itu hand-nya. Silakan, mau tanya? Bang, kalau barang PO itu bagus nggak ya diiklanin? Nggak masalah, Kak Salma, tidak masalah. Yang penting sesuaikan dengan tempo hari PO-nya. Contoh Anda buatnya 7 hari, ya 7 hari. Jangan jadi 10 hari, ya Anda terlambat namanya. Simpel kan? Mau diiklankan? Ya ora popo, iklan. Shopee-nya tetap enak gitu loh. Bagus lah diiklan, dapat duit mereka. Boleh. Oke. Ya. Kak Ustadzia itu tangannya diangkat. Mau nanya? Enggak ya. Siapa lagi mau nanya? Saya mau ngajarin. Bang, kalau iklan sudah berjalan, kayak iklan otomatis itu untuk memberhentikannya gimana, Bang? Ya matiin aja di sini. Tinggal matiin di sini loh. Ini iklan kata kunci. Saya ulangin ya. Nih di sini. Nah ini kan, ini anggap nih sedang berjalan. Sebenarnya ini berjalan, cuman artinya on aja gitu. Wong saldo saya 0 kok gitu. Nah tinggal diklik di sini aja. Nah kemudian di sini ada nih nonaktifkan nih. Sip? Sip, makasih Bang. Ya, ada lagi teman-teman? Bang, mau nanya. Ya. Kalau tadi yang barang PO boleh diiklankan, di Shopee kan bukannya maksimal kirim itu 2 hari ya Bang ya? Kalau PO kan udah disetting dia. PO itu kan ini upload produk. Nggak apa-apa, udah jadi kemana-mana ya teman-teman. Semoga teman-teman nggak bingung ini. Ya, nih produk saya Kak. Contohnya saya tambah produk. Terus saya buat aja deh baju renang. Misalnya ini contoh ya. Ini contoh ini teman-teman. Terus kemudian di sini. Nah waktu kita mau masukin PO Kak, lihat di bagian bawah sini. Nah ini pre-order. Saya yes deh pre-order. Nih. Ini kan harinya ditambahin. Itu atur dari 7 sampai 15 hari. Jadi kalau Anda bikinnya 7 hari, maka dalam 7 hari, setelah 7 hari Anda kirim lah pokoknya. Maksimal 7 hari gitu. Hari ke-7 Anda kirim gitu. Bukan jadi 2 hari lagi ukurannya, bukan. Itu kan barang PO namanya. Jadi udah ada aturannya untuk yang PO. Oke Bang. Oke, ada lagi? Ayo teman-teman. Sebentar. Bang. Kak Ivan, Bang, kalau iklan produk serupa, oh iya, tuh lupa lagi kan jadinya karena kemana-mana. Yang penting teman-teman dapat ya, tangkep ya. Ini udah jadi lompat-lompat kayak katak ini kita. Ya, ini teman-teman. Untuk yang iklan produk serupa nih, saya buang dulu ini. Ini iklan ya, Shopee. Nah, ini iklan produk serupa itu simpel kok dia. Tinggal diklik aja di sini, iklan produk serupa. Nah, ini masih kosong. Misalnya Anda mau ngiklanin yang mana? Klik aja, pilih produknya. Nih ya, misalnya Anda mengiklanin yang ini deh, baju. Nih, baju renang bayi ya. Oke, baju renang bayi. Jadi dia nggak pakai kata kunci lagi kalau iklan produk serupa itu. Nah, ini ya, tinggal biaya iklannya aja. Minimal dia 100 dia. Ya, kalau Anda mau nambahin lagi boleh nanti ya. Nah, untuk modalnya juga ada, minimal dia 1000. Nah, ini saran saya juga pakai harian aja gitu. Misalnya Anda pilihnya berapa? 5.000 deh sehari gitu. Nah, dan di sini juga kalau di sini biasanya saya buatnya tanpa batas waktu aja gitu. Udah dikonfirmasi, jebret. Nah, waktu dikonfirmasi ini akan minta dia mau biaya per kliknya itu
mau ditambahin berapa supaya dia bisa ngebit posisi paling atas nanti. Paham teman-teman? Contoh kayak gini, biasanya sih yang disarankan itu kalau bisa ya 2 kali lipat itu udah bagus sih sebenarnya. Atau 50% lah, itu udah minim banget sih sebenarnya 50%. Jadi kita tambahin nih 50%, 50%, 50%. Udah, jadi yang tadinya biayanya 100 jadi 150, jadi 150, jadi 150. Nanti ini tujuannya untuk apa? Di halaman produk serupanya dia akan naik, kemudian di rekomendasinya juga akan naik ke atas. Nanti lagi-lagi biaya kita ini lebih besar enggak dari punya orang. Ya, kalau punya orang lebih besar dia naik lagi. Jadi punya kita di bawah. Jadi berdasarkan urutan. Oke. Nah, minimal saran saya ditambahin 50% aja. Jadi sekitar 150 atau 180 gitu. Setelah itu diaktifkan aja. Nah, pertanyaan biasanya begini. Nanya. Mana Bang lebih efektif? Apakah produk iklan kata kunci atau produk serupa? Nggak bisa. Saya udah pernah gitu, terbukti saya pakai iklan kata kunci lumayan oke. Ada yang pakai iklan kata kunci dia nggak cocok, Pak. Begitu pakai iklan produk serupa dia cocok gitu. Nah jadi harus dites juga. Jadi Kak Ivan nanti silahkan tes dulu. Jangan-jangan Anda pakai iklan kata kunci udah oke, begitu pakai iklan produk serupa lebih oke, itu sangat bisa terjadi. Nah kalau gitu Bang. pakai dua-dua gitu. Borong sekalian gitu. Ya Pak Endro, kenapa? Untuk iklan produk serupa itu baiknya produk yang sudah ada reviewnya atau yang Pak, gini buat teman-teman semua. Kalau saya menyarankan, Anda kan ngiklan nih. Itu artinya Anda bayar ke Shopee, keluar uang. Udah, tetap lebih memungkinkan Anda laku itu yang udah ada reviewnya. Begitu teman-teman. Walaupun demikian, saya ingatkan lagi, ini bukan masalah benar salah dan ini tidak saklek-saklek jebret harus begini. Enggak, teman-teman. Anda boleh ngetes, teman-teman. Udah deh, tes dulu deh 25.000, tes dulu deh 50.000. Kan enggak terlalu mahal. Ngetes aja gitu, tes. Oh, jadi tahu ternyata misal nih Pak Endro nggak cocok iklan kata kunci, boncos melulu. Begitu iklan produk serupa langsung penjualan oke. Sementara biaya iklannya kecil. Ya sudah pakai iklan produk serupa. Gitu. Jangan-jangan Pak Afif nanti pakai iklan toko malah bagus gitu. Yang lain nggak bagus, dianya malah bagus. Bisa juga terjadi teman-teman. Ya. Saya tanya Bang. Ya boleh. Ini tentang yang itu live streaming gitu kan. Ya. Kenapa? Anda mau nunjukin bahwa Anda kuat? Bukan. Jadi saat live streaming langsung dapat peringatan di malam harinya gitu kan. Apa? Kamu terdeteksi melakukan pelanggaran konten gitu kan. Ya, ini pelanggaran streaming statis. Nah itu maksudnya gimana ya? Ya tanyakan disuruh sama Bang Jos. Apa statis itu apa gitu. Nggak tahu. Ya email nanti mereka. Emailnya tahu kan? Email udah tahu. Ya udah email aja ke mereka. Nah maksudnya pelanggarannya apa? Karena kemarin ada di satu grup dia bilang, Bang Jo saya diblokir. Kenapa? Live saya. Kenapa? Saya pas live nunjukin nomor handphone. Ya udah salahmu. Saya bilang gitu. Nggak boleh. Kalau menunjukkan nomor telepon atau alamat website, kecenderungannya keluar dari Shopee transaksinya. Tidak boleh. Gitu. Dan itu udah diperingatkan dari dulu sama Shopee-nya. Ya. Bang Jos, kok punya Bang Jos itu ada nomor WA-nya ya? Yang reseller itu gimana? Fotonya itu? Di foto, ya di slide-nya. Itu masih bisa. Ya. Di slide masih bisa. Tapi nanti lama-lama pasti akan saya hapus semua kok itu teman-teman. Iya. Ya. Mereka ada pertanyaan nih Bang. Ada pertanyaan. Ya. Jadi ini yang faktor orang itu klik toko kita atau gambar itu kan berdasarkan foto yang bagus ya, harga yang murah, promo, voucher sama video. Selain itu ada nggak sih? Apa itu ada? Rata-rata itu kan impresi pertama, sama kayak Bapak nengok cewek, apanya sih yang Bapak lihat? Jangan ketawa Pak, ini saya serius.
Anda kalau pertama ngelihat cewek itu lihat apanya? Ada yang lihat betisnya loh. Iya, mukanya lah, mukanya. Ya, oke. Ya itu Anda berarti kebanyakan apa istilahnya mainstream gitu kan. Tapi salah satu contohnya ini teman-teman, Pak Tung Desem Waringin waktu cari cewek apa istrinya itu lihat apanya katanya? Lihat betisnya. Ada yang kayak gitu. Jadi, nah, oke, dalam produk apa? Foto itu benar teman-teman. Foto. Jadi fotonya itu kalau bisa bagus. Nah, begitu bagus itu apa? Ya standarnya marketplace lah. Background putih, foto di tengah, fokus. Kalau Anda mau buatin COD di situ boleh atau gratis ongkos kirim atau apa tambahan sebagai gimmick gitu kan. Oke, nggak masalah. Setelah itu apa? Diskonnya gede dan menarik gitu kan. Itu udah bagus banget teman-teman. Pokoknya impresi pertama sekali waktu dia ngelihat jeder gitu. Nah, gitu. Pandangan pertama mirip-mirip lagu itu loh. Oke, ada lagi? Kak Wida? Kak Hana? Bang Jos, tuh kalau misalnya apa? Kan kalau misalnya kita toko baru, Ya. terus kan belum ada penjualan. Ya. Nah, berarti kita mengiklan gimana? Belum ada review segala macam. Nggak apa-apa, boleh. Kan dites. Kalau Anda misalnya memang ada dana nih, udah testing aja Kak gitu. Testing. Kan simple aja, 25.000, 50.000, saya rasa nggak berat kan. Nyoba. Nah, tapi ada caranya kan siasatnya. Kemarin udah saya kasih tahu. Cara mendapatkan 10 orderan pertama dari Shopee. Teman-teman sekarang gini, apalagi kakak cewek nih. Punya temen nggak? Anda jualan apa Kak? Lagi pengen bikin toko itu sih yang buat bayi-bayi itu. Oke, toko bayi. Anda punya teman-teman yang udah mama? Iya. Yang punya anak bayi-bayi? Suruh aja mereka beli. Beli nih di toko saya, di Shopee. Saya kasih diskon khusus buat Anda. Saya kasih harga modal, bilang gitu. Kan supaya ada reviewnya dulu. Baru kita bisa iklan ya. Iya. Nah, begitu ada reviewnya, barulah Anda iklanin. Tapi kalau Anda merasa, aduh ribet banget lah Bang Jos, ngajakin orang untuk beli di toko kita. Maunya saya langsung iklan aja. Ya sudah, boleh. Tapi dalam kondisi Anda ngiklan itu nggak ada review, nggak ada performa toko di situ, nggak ada segala sesuatu. Tapi ingat, percantik dulu tokonya, kelihatan lebih profesional, supaya memang ada ya daya tariknya ada lah gitu. Jangan cuman udahlah asal jadi gitu. Ya kalau misalnya closing, Anda bersyukurlah, itu aja yang saya bisa bilang. Nggak ada cara lain. Teman-teman, saya ulangi ya, yang paling dasar dari bisnis online itu adalah trust. Trust, kepercayaan. Mereka nggak pegang barang, mereka nggak pegang produk. Kita cuma nawarin foto ke mereka. Deskripsi, ya kan? Foto, deskripsi, kalau ada video ya tambah video. Kalau nggak ada, ya makin ngawang-ngawang kan, cuma foto begitu saja. Maka mereka akan cari yang udah ada reviewnya, begitu teman-teman. Itu nalurinya begitu, naturnya manusia begitu. Secara bisnis online. Tapi ingat, kalau Anda punya dana, saran saya ya nyoba aja, nggak apa-apa. Ya Kak Imam, kenapa? Ini kalau kita masukkan kata kunci di iklan itu maksimal berapa ya? Oh, nggak ada, tidak ada. Saran saya coba aja sebanyak mungkin yang masih bisa. Tapi kalau saran saya sih jangan banyak-banyak juga. Gitu. 10 lah. Mentok-mentok 15 gitu. Takutnya begini. Anda kan budgetnya satu hari 15.000. Anda buat banyakin gitu. Sampai 20 kata kunci. Nanti baru diklik 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 gitu. Udah habis dananya. Yang 15.000. Nah, datanya nggak terlalu banyak dapatnya gitu. Dipilihin dulu ya yang Iya, kira-kira saran saya gini lah. tepat. Yang merujuk kepada produk kita secara spesifik. Merujuk kepada toko kita, produk kita secara spesifik. Contoh, saya jualan baju renang, muslim dan dewasa. Udah, pokoknya berkaitan dengan baju renang, muslim dan dewasa gitu. Bisa saja saya tulis di situ kata kuncinya baju renang anak, sama-sama baju renang,
Siapa tahu ibunya datang dilihat, malah bagus gitu. Kita kan berpikir begitu. Tapi saya nggak akan ngambil itu gitu. Sip? Teman-teman harus praktek lo itu. Itu teoritis banget, apalagi yang iklan ya. Aduh, star seller belum lagi. Feed story juga belum itu, feed. Kenapa? Feed story posting hashtag. Oh, sini, sebentar ya. Salma, rumah Salma. Langsung linknya aja teman-teman supaya saya lebih mudah. Bang, kalau iklan waktu yang tepat jam berapa? Enggak harus ngetes, Kak. Harus ngetes. Itu tadi bagus tuh datanya Kak Ivan tuh. Subuh dia masih 0 gitu. Tapi mulai jam berapa dia mulai naik gitu. Kalau saya sih nggak mau mati-matiin iklan ya. Tidak mau. Walaupun subuh, mau tengah malam saya hidupin aja gitu. Ya. Bahas feeds Bang Jos, story sama postingan. Postingan sudah. Feed sama story itu termasuk untuk mendatangkan traffic ya teman-teman. Mirip live. Pokoknya dia mirip seperti Instagram. Nah udah itu, mirip banget. Kenapa? Di awal banget kita belajar hari pertama saya udah bilang. Shopee adalah marketplace yang nyaru kayak sosial media. Kenapa? Mereka ngelihat bahwa orang sekarang lagi hype banget di sosmed. Bener kan? Bener. Instagram apalagi sama TikTok. TikTok lebih gila. Saya hampir nggak pernah lihat iklannya Tokopedia di TikTok. Tapi iklannya Shopee, warawiri, teman-teman. Ya, nah artinya dia menyaru gitu, marketplace nyaru kayak jadi sosial media. Jadi berkaitan dengan feeds sama story itu kayak Instagram. Nah, Anda belajar Instagram. Prinsipnya dia posting ya di feeds lalu buat hashtagnya. Yang menjadi pertanyaan bagus sebenarnya adalah begini, apa yang dibuat di feeds? Ayo coba aktif, ayo teman-teman. Apa yang dibuat di feeds? Postingan feeds itu apa? Apa aja? Testimoni produk. Testimoni boleh, ayo. Produk. Apa? Kegunaan produk. Kegunaan produk. Promo. Promo. Keunggulan. Tadi keunggulan kegunaan, boleh. Iyo. Nah banyak orang nggak tahu teman-teman. Anda bisa buat di situ yang namanya kuis. Bikinin aja, cari aja di Google itu. Saran saya buat kuis, kasih voucher. Misalnya 10.000 untuk 5 orang, 50.000 untuk 5 orang, masing-masing 10.000 gitu. Khusus yang follow dan share. Waduh, itu nggak tahu ya manusia terutama plus 62 itu seneng banget yang kayak gitu. Anda cari aja di Facebook itu yang giveaway itu. Wah rame. Bikin begitu teman-teman. Nah Anda buat bannernya. Udah. Posting di situ. Siapa yang mau pulsa? Hanya 2 syaratnya. Anda like. Vouchernya bisa ditampilkan. Bukan. Voucher pulsa Pak. Voucher pulsa. Dapat pulsa gitu. Caranya nanti mereka harus chat kita gitu. Nah, besok saya ajarin deh. Prinsipnya di feeds jangan Anda pikir cuman review produknya, kegunaan produknya, bukan. Bikin di situ kayak kuis. Itu bisa, teman-teman. Boleh. Atau misalnya tebakan. Tebakannya jangan yang susah. Males orang. Anda bikin gitu kan. Tahun sekian Indonesia merdeka. Ada tuh yang ngetik teks proklamasinya siapa? Stres lah orang, coy. Mereka cuma mau dapat pulsa 10.000, Anda bikin dia mikir 7 keliling. Bikin yang simple-simple. Follow kami, share. Anda dapat berkesempatan dapat 10.000. Saya pernah kayak gitu, teman-teman. Bukan 10.000, 50.000.
Bang, mau tanya Bang. Boleh. Kalau kita feed itu hanya orang yang melihat itu hanya orang yang follow kita dulu atau yang Enggak, belum juga semua. lihat? Semua, Oh, semua tapi ya? prioritasnya ya semua, tapi yang prioritasnya itu yang di-follow. Oh. Kemudian nanti feeds itu bisa di-broadcast. Nah, broadcast itu baru ke follower aja. Biasanya yang pemula-pemula atau toko baru hanya 1 kali seminggu bisa nge-broadcast. Hanya sekali kesempatannya. Nggak masalah gitu. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan lagi. Bang bisa lihat kalau mau minta tolong tokonya dibuka, teman-teman langsung kasih linknya. Kalau enggak saya enggak tahu. Bang kalau masih toko baru belum ada, ini udah tadi ya Kak Hana ya. Bang saya pasang iklan malam harga bid 700-an. Turun 200, baiknya turunin berapa tetap. Ya kalau nanti datanya udah muncul turunin aja dulu setengah dulu. Karena gini teman-teman. Kalau misalnya harganya tadi bidnya 700, harga kliknya 700. Terus langsung Anda turunin jauh nih. Jadi 200 gitu. Iklan Anda nanti nggak muncul-muncul. Nggak muncul dia. Atau muncul sekali-sekali terus yang ngeklik cuma 2 gitu. Nggak ada penjualan stres juga kan. Dari 700 turunin dulu misalnya jadi 500. Nanti kan kelihatan itu. Karena ingat ya, kalau harga per kliknya diturunkan, otomatis iklannya jadi jarang muncul. Jangan Anda kira sering muncul juga. Loh Anda kan bayarnya murah gitu. Oh, bayar murah mau muncul terus. Ya. Oke. Sudah? Padahal tadi saya mau ada kerjaan lagi. Ayo, sedikit lagi ya. Untuk yang masih toko lagi, ini yang terakhir deh nih, tokonya Kak Sarah nih. Ini teman-teman saya share ya supaya semua belajar. Oke, nah ini udah lumayan, 175 penjualan. Oke, oke lah Anda packingan Anda. Oke, jangan packingan semua dong Kak Sarah. Nih, nih ngapain? Anda tulis gear lineage itu apa? Wong di sini di atas sudah ada gear lineage. Nah, buat dong diskon, free ongkir kah? Ini udah free ongkir belum? Belum. Belum ya? Kak Sarah, ini udah free ongkir belum? Udah menghilang dia. Ini udah oke, udah bagus. Berarti Anda harus buat diskon ya ini. Diskon, terus kemudian voucher nih belum ada di atas. Terus diskon, diskon follower juga. Kalau mau ngiklan nih, udah yang banyak-banyak nih diiklaninnya. Nih 78, 77. Mana lagi? Nih iklanin nih. Tapi harganya ya nangis gitu. Iya, harganya udah harga. Iya, saya nggak tahu. Anda jual 3.000 ini Anda untung apa itu? Nggak ngerti loh saya beneran. Masih untung Bang, masih untung. Masih untung. Masih untung tapi memang nggak banyak yang profitnya Bang. Iya, maksud saya itu 3.000. Anda untung berapa? Coba terbuka dong dengan saya. Ini berapa untungnya? Untung 1.100. Aduh. Nggak tahu ya, saya tiba-tiba nyut kepala saya dengernya. Bang, ini aku ada study case nih Bang. Makanya dengar ikut kelas Bang Jos, jadinya ya makanya saya mau naikin juga harganya. Iya, masalahnya ya, aduh nanti biaya iklan Anda juga udah berapa gitu loh. Bang, aku ada study case Bang. Sebentar, ntar dulu. Ini kalau Anda ngiklan, Anda jual, ini dia belinya satuan atau langsung banyakan Kak? Saya harus tanya dulu nih. Kemarin sih belinya langsung banyak sampai 300 pieces sih Bang. Ini apa ini? Innisfree. Itu sampel skincare, jadi sampelnya doang gitu. Oh, sampel. Iya, sampel 1 gram gitu. Oh, kalau beli aslinya berapa? Kalau beli aslinya, Ya, saya modalnya 2.000 itu. Bukan asli, ini kan sampel Kakak bilang. Berarti kalau misalnya beli yang aslinya, maksudnya yang besarnya berapa? Oh, kalau yang besarnya itu bisa sampai 400-an. Oh. Per paket gitu. Oh, iya paham saya. Nah, Anda mau ngiklanin ini gitu?
Sama yang lainnya sih Bang, yang udah ada penjualannya juga. Ya udah dicoba Cuman aja dulu deh Kak, dicoba aja nggak apa-apa. Oke. Coba ya. Tapi didiskonin dulu ya, kalau kayak gini orang nggak tertarik nanti. Diskonin aja berapa gitu. Oke Bang. Ya. Kenapa Kak Ivan? Study case-nya. Thank you Ya Bang. kan gini, barang kan juga sama 3.000 juga harganya yang tadi itu. Nah aku harga belinya itu 2.000 rupiah. Nah sedangkan di Shopee itu rata-rata harganya itu antara 5.000 lah, 4.000 sampai 5.000. Nah setelah saya iklankan tadi hari ini aku untung sekitar 400.000 dari 3.000 itu tadi. Nah strategisnya kemungkinan yang pertama adalah aku nyari dari ratingnya, yang kedua banyaknya orang yang beli sih Bang, itu aja sih Bang. Ya, quantity ya. Kuantitinya, jadi kan habisnya kan sekitar 50 ribuan lah satu hari ini Ya, untuk itu. iklan. Nah untuk omsetnya 1 juta, hampir 1 juta sekarang. Nah itu paling enggak untuk itunya kan sekitar 400.000. Nah itu sekitar 400.000 juga untungnya. Oke. Kayak itu sih. Artinya masih bisa ya? Masih bisa. Oke Kak Sarah. Apalagi untuk Kak Sarah, kalau gitu bikin ya. Nyoba Kak Sarah. Jangan takut. Iya Bang. Oke, jalan ya. Oke. Ini ada langsung ini. Jangan-jangan Anda kompetitor lagi. Iya Bang Ivan sama harganya. Iya. Harga-harga ribuan ya. Nggak tahu saya kenapa nggak tertarik ya dari dulu yang kayak gituan. Tapi ya jalanin aja teman-teman. Ya logikanya simpel kok, kita cuma pakai hitungan aja. Kalau Kak Ivan misalnya dia bisa sehari katanya 400.000, sebulan berapa? Di atas 10 juta coy. Itu udah gaji apa tuh? Lumayan tuh. Kan gitu. Oke lah potong sana sini 10 juta ya lumayan juga daripada di luar sana COVID beredar ya. Udah mantap. Bikin Nah, aja. itu biaya packingnya berapa itu? Nah itu biaya packingnya berapa? Apa Kak Ivan biaya packingnya? Halo, apa? Biaya packingnya kata Kak Endro berapa tuh? Kalau biaya packing sih kalau tak hitung sekitar 200 rupiah, enggak sampai mungkin. Enggak sampai ya? Iya, cara ngitungnya gimana? Nah, bulanan langsung di downgrade? Enggak, aku kan beli langsung gulungan kan, Bang. Oh iya, maksud langsung saya beli kan gulungan kayak bubble wrap. itu sampai 1 bulan kan? Iya, kayak gitu. Langsung dibagi-bagi gitu kan? Betul, kayak gitu. Ya. Oke, sip. Apalagi kan banyak yang beli 50, ada yang beli 30 kan kayak gitu. Iya, itu jadi artinya bungkusnya kan cuma sekali bungkus ya? Iya, kayak gitu. Belum biaya iklannya sama biaya adminnya. Iya, makanya tadi Pak, dia udah hitung itu Pak. Dia bilang bisa sekitar 400.000 dia bilang. Itu. Makanya berarti teliti kan, dia hitung kan. Nah itu teman-teman harus hitung juga. Jangan cuma asal, nanti tiba-tiba Anda boncos itu. Mantap, sudah mantap kalau kayak gitu. Sudah bisa ngitung sampai segitu. Oke? Sip ya, tetap semangat ya. Oke, ini satu lagi ini. Si Mas Said ini. Coba tag toko saya. Sebenarnya bukan mau minta tolong cekin ini mah kalau kamu. Enggak, kan soalnya itu baru dekor-dekor Mas, dekor. Ini yang omsetnya 61 juta, 67 juta. Iya, tapi kan itu berkat Mas Jos juga bisa naik gitu kan, 10 juta naiknya gitu kan. Tuh. Awal-awal saya mentok 50 juta tuh. Ya, ini sudah oke. Ini kan ya boleh lah. Ini kan kombinasi semua produk. Ini saya nggak tahu sih maksudnya Anda jualan rumah atau apa ini. Ini PT-nya Mas. Oh iya PT-nya ya. Oke lah. Nah ini sudah ada izin BPOM dan halal. Nih teman-teman penting kayak gini loh. Nih. Ya diskonnya juga oke. Oke, lipstick, oke. Oke. Udah sih, udah oke, udah mantap Anda mah. Udah tinggal libas iklan aja ini. Libas saja. Makasih. Hitung ya. Jangan sampai Anda nanti libas-libas tiba-tiba Bang Jos saya
kok boncos nih. Hitung kayak Kak Ivan tuh, hitung tuh. Anda iklannya sehari berapa, omsetnya berapa, hitung bungkusnya berapa, apa segala macam. Paling saya iklan 50.000, 50.000 bisa omset berapa? Sebetulnya gitu kan kalau dari iklan gitu kan paling itu nyampe 1 jutaan lah, paling 2 jutaan gitu kan kalau dari iklan. Anda Banyaknya yang dari bener organik sih. ngomongnya. Ntar dulu, Anda yang bener ngomongnya. Anda bilang 1 jutaan atau 2 jutaan. Kalau 1 jutaan itu bisa 1,9. Kalau 2 jutaan bisa 2,1. Yang bener dulu. Enggak ya, antara 1 juta sampai 2 jutaan lah gitu kan yang Gitu dari dong. iklan gitu kan. Ya. Sedangkan kebanyakan tetap dari organik gitu. Bagus, organiknya pertahankan ya. Iya. Karena begini teman-teman, saya tetap ngajarin Anda akan organik. Iklan itu spend money. Walaupun dia memang bisa dihitung gitu, tapi dia akan keluar terus. Ya, oke lah gitu, nggak apa-apa. Ya, selama masih untung, ya udah iklan aja. Tapi saran saya organiknya juga tetap dikencengin. Gitu. Ya. Mantep. Berarti kalau 50.000 omset anggap aja misalnya 2 Itu juta kebanyakan deh. sih, kebanyakan paling 1 juta gitu kan, kebanyakan 1 kalau dari itu. juta. Ya. 1 juta. Itu kalau dia omset 1 juta, profitmu bisa berapa persen? Itu kan 1 juta paling saya terjual 4 produk ya, ataupun 3 produk gitu kan. Nah dari satu produknya itu kan saya ngambil untung itu 100 ribuan lah gitu kan. Ya Ya, Anda paling udah jadi bentar lagi Anda jadi sultan itu namanya. ya amin aja, amin. Ngambil produk 100.000. Itu Anda udah melalui saya, udah melebihi saya Anda berarti. Wah, nggak Keren. bisa. Nggak bisa. Mantap, 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 mantap. Oke ya, teman-teman silahkan sharing tuh ke Mas Said juga udah keren Wah, dia. ampun, ampun, ampun. Ya di grup. Anda jangan kabur Anda. Tuh Kak Ivan juga mantep. Boleh nanti teman-teman juga share sama beliau. Pak Afif juga itu dapat ilmunya. Pak Endro tinggal action. Nanti kalau udah mulai berhasil juga itu bisa Pak Endro. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Siapa yang mau? Kalau itu pack order itu gimana, Bang? Fake order? Ya untuk toko baru katanya kan istilahnya ada. Anda udah punya omset mau fake order? Bukan, mau bikin bukan buat saya gitu kan, buat orang lain gitu kan. Ya kan ada dropshipper ke saya gitu kan. Tuh. Bagaimana caranya kalau Saya misalkan justru akan nanya Anda. Saya kan selama sampai sekarang udah hari kelima, besok hari terakhir. Hah? Siapa yang nyimak? Pernah saya ngajarin fake order? Enggak. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Anda nanya fake order ke saya. Di-kick nanti kan. Bang Anda saya mau saya di-kick sama Bang Jos itu. Nggak cocok buat saya. Dan saya iya. kalau saya ngajarin Anda, terus Anda ngajarin orang lain, itu pertanyaan saya. Anda ngajarin yang benar nggak ke orang itu? Enggak sama yang kayak tadi pertanyaan itu siapa? Hana ya, Hana. Itu kan seolah-olah orang lain gitu kan beli ke toko kita, tapi ya kita istilahnya menyuruh orang lain itu. Nah itu bukan fake dong. Anda kan nyuruh orang dan itu beneran terjadi. Jadi itu bukan disebut fake order ya? Itu tidak fake karena Anda nyuruh orang beli dan dianya memang beli. Pakai akun dia gitu. Itu mana fake? Oh, dia memang beli dari akun dia kok. Gitu loh. Terlepas lagi misalnya Anda bilang, oh udahlah saya diskon gede lah. Udah saya ganti aja uangnya. Ya, tetap aja dia ngordernya asli. Itu loh. Itu boleh. Nggak apa-apa. Paham. Ya? Ya, paham. Janganlah main fake-fake. Anda jualan itu, Anda itu bisnis itu kan mau untuk jangka panjang, teman-teman. Ya, itu dia. Sip. Terima kasih ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Besok kita belajar star seller, lalu kemudian analisa untuk tokonya, bukan analisa iklannya, analisa untuk tokonya. Ya, supaya teman-teman lebih komplit. Dan besok 2 jam. Jadi siap-siap. Boleh minum loh teman-teman. Saya nggak bilang Anda nggak minum. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu besok. Tetap sehat. Sukses untuk kita semua. See you. Bye-bye. Thank you, Bang.